Apa lo? Banyak, gue beri lo, kata Karin sambil mengapalkan tangan kanannya di hadapan pria itu. Ih, takut. Sebetulnya pria itu hanya bercanda. Namun Karin tampak serius dan memasang wajah penuh kesal di hadapan para pria. Noh, kalau berani, coba gi dia. Kan lumayan, lo bareng bisa dapat pergi gratis, dapat mobil Jeep doi. Itu pun jika doi yang punya tuh mobil. Jangan sampai hanya mobil pinjaman lagi, ujar Karin. Dan tampak Adi yang sejak tadi tak melepaskan pandangannya dari gadis yang telah duduk di pojokan tampak mengangguk-ngangguk. Boleh juga ide Lorin, kata Adi. Ya udah, buruan lo. Di, kita taruhan yuk. Kalau lo bisa ngajakin kenalan tuh cewek, gue traktir dah, kata Karin. Oke, deal, ujar Adi, yang memang paling keren dan cakep di antara para pria yang ada. Gue juga dah, mau taruhan bareng Adi. Gue ditraktir juga kan, Rin? Kalau berhasil deketin doi. Iye, buruan loh semua godain dia. Gue dulu hoi, kata Adi, lalu berdiri sambil merapikan bajunya sesaat. Oke Di, good luck ya, kata Karin sambil meraih gelas minumannya, memasukkan drinking straw ke mulutnya. Kemudian minuman sambil menatap Adi yang telah berjalan mendekati meja gadis yang tadi. Tampak gadis yang duduk di pojokan belakang, yang baru saja duduk, membuka iPad, mencolok headset yang tersambung di telinganya. Dari ekor matanya mengetahui salah satu cowok yang tadi mendekat ke meja. Hai. Gadis itu sengaja cuek sambil melihat-lihat daftar menu. Mas, sepertinya ia sengaja tak menghiraukan pria itu. Lalu mengangkat tangannya, memanggil pelayan. Iya mbak, pesan black coffee-nya ya, kata Karin membuat Adi yang masih berdiri pun sedikit terkejut. Tanpa mendapatkan izin, Adi pun menarik kursi lalu duduk di hadapan gadis itu, memasang tampang termanisnya sambil tersenyum. Suka kopi pahit juga ya? Tanya Adi. Dan tanpa gadis itu mengenyit lalu menatap Adi dengan posisi wajah sedikit miring. Maaf jika telah lancang duduk di sini. Gadis itu tak menjawab. Kemudian kembali sibuk dengan iPad-nya. Tampak Adi menghela nafas karena tak mendapat respon dari gadis itu. Namun, ia masih ingin mencoba keberuntungannya untuk mengsisinya. Sibuk ya? Adi tersenyum kecut. Lalu terdengar celetukan para kawannya sambil terdengar juga beberapaan orang tertawa. Payah lo Di. Berisik banget ya teman gue, ujar Adi. Lalu kini gadis di hadapannya akhirnya menatapnya. Namun bukan tatapan bersahabat, melainkan tatapan menyeringai. Sombong juga lo ya. Mendengar itu, gadis di hadapan Adi menahan senyum, lalu menekan tombol kiri iPad-nya. Mending lo pergi deh, mumpung gue masih berbaik hati, kata gadis itu. Cantik-cantik, jangan jutek atuh say. Gadis itu kini menatap Adi tajam, namun Adi makin untuk melancarkan sisinya kepada gadis itu. Gak suka ya? Pergi gak? Gadis itu menjawab, malah menyuruh Adi untuk pergi. Kalau gue gak mau, kalau lo gak mau, kira-kira apa yang akan gue lakuin? Kini gadis itu bertanya balik sambil memegang sebuah sendok yang baru ia raih di sampingnya. Widih, jadi gue takut nih ceritanya. Gadis itu tak menjawab, malah kembali meng-on-kan iPad-nya. Namun, masih tetap memegang sendok di tangan kanannya. Mengetuk-ngetuk ujungnya di atas meja. Hei, kawan-kawan, nih cewek. Gadis itu meliriknya, menyeringit dengan menatapnya tajam. Gue hanya pengen kenalan malo. Nama gue Adi. Adi menyulurkan tangannya di hadapan gadis itu. Namun yang ada gadis itu langsung memukul tangannya dengan sendok. Waduh, sakit tahu. Adi tangannya yang baru dipukul oleh gadis itu menggunakan sendok. Jir, tuh cewek. Salah satu pria lainnya telah terpancing, lalu beranjak dan menyusul Adi di meja gadis itu. Payah lo Di. Pria bernama John yang telah berada di samping Adi langsung duduk dan menatap gadis di hadapannya. Merasa telah terganggu, gadis itu pun berdiri lalu mengambil 2 lembar uang 200.000 dan menaruhnya di atas meja. Mau kemana cantik? Pria bernama John sesaat ingin menahan kepergian gadis itu sambil pundaknya. Dan seketika gadis itu menangkap tangan John.
lalu menariknya ke depan, menggunakan bahu kanannya, membanting tubuh John di depan. Tubuh John kini tersungkur di hadapan gadis itu. Bersamaan Karin yang menyaksikan kejadian itu, langsung menyembur minumannya. Jir, serem nih cewek. Adi segera beranjak dan meninggalkan gadis itu dengan tubuh yang menggigil. Tentu saja, dalam hatinya menyesal telah gadis galak itu. Gadis itu berjongkok di hadapan John yang masih dalam posisi terkapar di lantai. Hei bocah, kalau belum bisa kencing lurus, jangan coba-coba gue ya. Lalu, ia pun menepuk pelan pipi John sambil menyeringai di hadapannya. Gadis itu pun menghentikan langkahnya sesaat, menatap satu persatu cowok yang berdiri di hadapannya, menghalangi jalannya. Kalau mau maju serentak, mending jangan di sini deh. Kasihan pemilik kafenya bakal rugi karena ulah bocah-bocah kayak lo pada. Kata gadis itu sambil menunjuk satu persatu wajah para pria. Karin tampak syok melihat sikap gadis itu. Di hadapannya pula, di hadapan para kawanannya, salah satu dari pria yang tak bisa mengontrol diri dan tak menerima kawanannya John dipermalukan oleh gadis itu, pun langsung mendekati gadis itu. Awalnya ia ingin wajah gadis itu terkena, ia pun memegang sedikit, mengusai bela diri karate. Hei man, belum sempat melanjutkan ucapannya, gadis itu memegang tangannya, lalu memutarnya. Sakit! Kemudian, gadis itu memaksa tubuh pria itu bergeser dan membalik hingga posisi tangannya telah terkunci di belakangnya. Gadis itu kini berdiri di belakang pria itu, masih dalam posisi mengunci lengan pria itu. Masih bocah, jangan coba-coba nyari hal sama gue ya, bisik gadis itu. Iya, tapi lepasin gue. Gadis itu melepaskannya, kemudian menunjuk pria lainnya. Masih ada yang mau maju nggak? Para pria kini melangkah mundur. Ia pun tak ingin bernasib sama dengan kedua kawannya. Gadis itu pun menyeringai, lalu lanjut melangkah, melewati para pria yang tampak terdiam tak berkutik. Lalu gadis itu berhenti tepat di meja kumpulan mereka. Tampak beberapa gadis pun terdiam dan tak mampu lagi. Karin kini merasakan tubuhnya gemetar ketika mendapatkan tatapan tajam dari gadis itu yang telah berdiri di hadapannya. Loh, gadis itu menunjuk tepat di wajah Karin. Iya, Karin menjawab dengan gugup. Gue dengar, lo paling vokal tadi pas gue lewat di samping kalian. Maaf mbak. Karin mencoba minta maaf kepada gadis itu. Gadis itu pun menyeringai, menatap Karin dengan pandangan meremehkan. Lo kayaknya jarang diajar sama ortu lo, jadi cewek baik-baik ya, tanya gadis itu. Maaf, Karin hanya bisa berucap satu kata. Akhirnya karena tak tega melihat Karin dan telah ketakutan, ia pun kini tersenyum. Senyuman yang seakan tak lagi kesal karena telah diolok-olok tadi oleh para kawanannya. Gadis itu pun mengulurkan tangannya di hadapan Karin. Kenalin, gue Neta. Iya, Karin membalas bersalaman dengan tangan gemetaran. Gue Karin. Oke deh, sorry ya. Kalau dah buat acara ngumpul kalian jadi berantakan gini, kata gadis itu sesaat. Ya udah, gue cabut dulu ya. Iya. Gadis itu pun tampak mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Lalu gadis itu menoleh ke para pria. Lo orang, kalau masih belum terima perlakuan gue ke teman-teman kalian, silakan cari gue di alamat ini atau telepon aja ke nomor gue. Gadis itu sengaja mengebrak meja dan ternyata yang ia ambil dari dalam tasnya sebuah kartu nama. Pantesan. Agak 2 kali gue berhadapan sama dia. Arneta Dewi Wirakosoma, anak dari Pak Wira. Terkenal suka buat onar, makawannya di klub HDCI. Harley Davidson Club Indonesia. Saat mereka masih terkejut dan syok mengetahui siapa gadis tadi, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan atas kembalinya gadis itu ke dalam kafe. Mbak Arneta, Karin bergumam dengan jantung yang berdebar-debar. Loh, nama lo Karina kan? Iya mbak, I know you. Pernah melihat di TV. Karin kini berharap-harap cemas, tak mampu lagi berucap di hadapan gadis itu. Yah,
Lo anaknya si Sanjaya kan? Terima kasih teman-teman telah tonton channel kami dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya.